Shalom, silakan duduk. Untuk tema khotbah hari ini adalah bekal hidup adalah karakter Kristus. Kita buka dulu di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan berjanji bahwa dia akan memimpin, dia akan menuntun setiap orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sehingga apabila dia jatuh, karena dalam dunia ini orang siapapun percaya kepada siapapun, orang Kristen maupun orang yang tidak Kristen, semuanya akan mengalami masalah. Dan ada kemungkinan juga dia bisa jatuh. Tetapi jaminan bagi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, Tuhan berjanji dia tidak akan sampai jatuh tergeletak dan tidak berdaya kemudian mati. Tetapi dia akan mengangkat, menopang tangannya dan menyelamatkan dia. Ini adalah janji Tuhan untuk orang yang hidupnya berkenan. Sekarang kita mau bertanya, bagaimana orang yang hidupnya berkenan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup berkenan sehingga Tuhan akan menopang tangan kita, jangan sampai kita jatuh tergeletak. Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-8. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, rumah Tuhan, bait Allah. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Ini firman Tuhan. Dikatakan bahwa kita disuruh naik bawa kayu untuk apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membangun rumah Tuhan. Maka hidup kita akan berkenan kepada Tuhan. Jadi kembali lagi, Tuhan akan menuntun langkah-langkah orang yang berkenan. Dan kita yang mau dituntun, kita mau tanya bagaimana supayanya bisa berkenan. Yaitu kita perlu membangun rumah Allah. Saya percaya kita semua mengerti bahwa rumah Allah yang ada itu adalah rumah Allah di dalam kehidupan kita. 1 Korintus pasal 3. Di sini dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam dalam kamu. Jadi yang dimaksud dengan firman tadi mengatakan bangunlah rumah Allah. Itu adalah membangun bait Allah yang di dalam kita. Bukan kemudian besok rame-rame cari sumbangan, kemudian cari tanah, cari tempat untuk membangun gereja. Bukan. Tuhan mau supaya kita membangun rumah Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Bukankah kita sudah menjadi Kristen, melayani bahkan beribadah sudah sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu? Apakah selama ini berarti tidak ada rumah Tuhan di dalam hati kita? Tadi dikatakan bahwa dalam Hagai itu untuk membangun kembali rumah Tuhan. Membangun rumah Tuhan, membangun kembali. Berarti yang lalu sudah ada, tetapi kita perlu membangun kembali. Karena di Hagai pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai 4 ini jelas dikatakan. Hagai pasal yang pertama. Jangan bingung ya, karena ini nanti ayat-ayatnya banyak untuk membuktikan. Jangan sampai saudara berpikir, oh ini ngawur ini. Orang ini ngomong seenaknya. Ini semua pakai bukti, pakai firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Terus ayat yang ketiga. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya.
Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ini lebih diperjelas. Tadi kita tahu bahwa kita punya rumah Tuhan. Tetapi sekarang perlu untuk dibangun kembali. Karena apa? Karena selama ini kita lebih fokus untuk mendiami rumah-rumah yang dipapani. Ini rumah-rumah yang ada di bumi. Kehidupan kita yang di bumi. Ini kita kerjakan terus, kita papani, kita perbaiki, kita perbarui, kita perindah. Sedangkan rumah Allah yang ada dalam hati kita itu sudah runtuh karena ditinggalkan. Tidak pernah ditreatment, tidak pernah diperhatikan. Dan otomatis juga Tuhan tidak ada di sana. Maka rumah itu menjadi reruntuhan. Dan firman Tuhan hari ini diberikan kepada kita. Untuk kita membangun kembali. Selagi kita masih ada kesempatan. Karena seringkali kita berpikir, yang penting rumah di dunia dulu dipapani. Padahal sudah bagus. Padahal sudah semuanya Tuhan sudah kasih. Tapi kita selalu kurang. Kita selalu ngomong, oh ini perlu ini. Yang lain itu orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Punyanya orang lain lebih baik. Kita terus. Itu dibikin sama setan. Supaya kita itu tidak punya waktu untuk memperhatikan bait Allah yang ada dalam kehidupan kita. Matius pasal 6 ayat yang ke-21 mengatakan, karena di mana hartamu di situ juga hatimu berada. Jangan lawan, ini firman. Saya tidak tahu saudara, Tuhan tahu. Makanya Tuhan mengatakan, manusia ini siapapun juga termasuk saya. Tuhan mengatakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi tidak usah ngomong, enggak Tuhan aku enggak ada. Terus, ayat yang ke-24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Tadi, rumah di bumi dan rumah di dalam hati kita, rumah Allah. Tidak bisa mengabdi pada dua tuan. Tidak mungkin bisa mengurusin dua rumah. Karena dua rumah ini berbeda. Satu atas, satu bawah. Tidak mungkin bisa digabungkan. Karena jika demikian, dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau dia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ini yang kita kerjakan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu mengenai apa rumah yang ada di bumi ini. Ini Tuhan sudah ngomong, jangan khawatir. Apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ini semua mengenai hidup rumah yang di bumi. Ini cuma bicara sebenarnya kalau kita mau jujur, kita mau ngeh. Sebenarnya hidup di dunia ini apa sih? Makan, minum, pakaian, rumah, mobil. Ini saya tambah-tambahi rumah, mobil, dan pernik-perniknya. Sebenarnya itu aja. Kalau sudah punya sudah cukup kan? Tetapi kita masih terus pingin lebih sampai batasan apa kita puas. Tidak akan pernah puas. Sudah punya rumah satu, pengen rumah dua, rumah tiga perlu rumah yang di mana. Seluruh bumi punya rumah, masih lagi perlu rumah yang di angkasa mungkin kalau ada. Itu manusia. Makanya hari ini kita mesti sadar kalau kita tidak segera mengerti, tidak stop, kita akan kebablas. Ingat,
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara mau makan satu hari berapa kali? Kok sampai butuh uang sampai bermiliar-miliar, sampai bertriliun-triliun? Saudara mau pakai pakaian yang bagaimana? Mau kemana? Apakah sampai mau tidur pun pakai baju yang branded? Semuanya itu kita baru bisa melihat bahwa sebenarnya itu hanya keserakahan manusia. Kita mau mengejar sampai di mana? Tidak akan pernah dipuaskan. Kalau kitanya tidak stop dan kita ini bisa mengontrol diri. Tuhan mengingatkan percuma. Hidup itu lebih penting. Kamu punya semuanya, tapi kemudian kamu sakit, kamu tidak bisa menikmati. Kamu punya semuanya, kamu bahkan seluruh bumi itu milik kamu, tapi kamu tidak mempunyai kehidupan, kamu mati. Buat apa? Justru Tuhan mengatakan, ingat hidup ini bukan hanya di dunia sekali, tapi masih ada terusannya. Jangan justru berpikir bahwa hidup ini sekali perlu kita nikmati. Tapi nanti kita tidak memikirkan setelah kehidupan di bumi ini ada kehidupan yang berikutnya. Dan itu yang lebih kekal. Kalau kita hanya fokus yang di sini, itu nanti kita itu menderita loh. Mungkin saya ngomong begini, saudara tidak takut. Karena saudara tidak melihat. Saudara mau melihat. Tapi saudara melihat, saudara terlambat loh. Nanti saudara melihat tuh, wah ketakutan gemetar. Waduh, aku mau. Nggak bisa. Makanya jadilah orang yang bijaksana, yang pintar. Sudah dikasih tahu, diingatkan berkali-kali. Jangan. Kita nggak bisa apa-apa. Saya hanya bisa menyampaikan firman. Tapi setelah itu saya tidak bisa menolong saudara. Tuhan itu ingetin supaya kalian jangan sampai terlambat. Jangan sampai kalau malam ini Tuhan mengatakan jiwamu diangkat. Untuk siapakah semua yang kamu cari, yang kamu kumpulkan? Oh, untuk istri dan anak saya, untuk keluarga saya, oke. Untuk berikutnya gimana? Ada seorang teman di antara kita, tapi tidak di sini. Berapa waktu yang lalu dia bermimpi. Dia lagi tidur. Dia mimpinya tuh dia lagi tidur. Kemudian Tuhan datang dan Tuhan membangunkan dia. Bangun. Dia bangun. Terus dia, kok dia bangun? Bangun. Dia bangun, tapi dia lihat dalam mimpinya, dia lihat teman-temannya, teman-teman yang juga hamba-hamba Tuhan, pemimpin, koordinator semuanya, itu pada tidur juga bersama dengan dia. Tuhan mengatakan bangun. Bangunkan itu semuanya teman-teman kamu. Katakan, kedatanganku sudah sangat dekat. Terus dia bangunkan teman-temannya. Bangun, karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Bangun. Ada yang bangun, ada yang tetap tidur. Ini bicara mengenai orang-orang yang koordinator, yang pelayanan. Kita tidak bicara mengenai jemaat. Karena kalau yang pemimpin-pemimpinnya aja sudah tidur, apalagi jemaatnya. Dia bilang, bangunkan karena kedatangan sudah dekat. Kemudian dia mengatakan beritakan, kasih tahu, suruh memberitakan Injil. Dia kasih tahu teman-temannya. Tapi ya itu, ada yang tetap nggak mau, ada yang bangun, ada yang mau. Dan kemudian dia mengatakan pada dirinya, dia bilang, sekarang kamu keluar di tengah jalan. Kamu bilang sama mereka. Mereka suruh bangun, mereka suruh memberitakan kebenaran firman Allah. Jadi dia kemudian berdiri, dia pertama ngomong, waduh, kok aku disuruh beritakan firman di tengah jalan dulu. Gimana caranya? Tapi untungnya di dalam mimpinya itu dia taat. Dia berbicara. Tuhan mau datang, persiapkan diri.
Itu mimpinya dia. Jelas. Dan ini saya sampaikan pada saudara hari ini. Kedatangan Tuhan tidak main-main loh. Ini kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Mungkin karena sudah terlalu lama kita mendengar kata-kata ini. Sampai akhirnya kita jadi dablek. Sudah dari dulu. Nanti kalau sudah Tuhan datang suka terlambat. Mari saudara. Makanya firman Tuhan hari ini tidak main-main loh. Tuhan bilang bangun kembali loh. Karena Tuhan melihat dalam hati kita bait-bait Allah itu sudah runtuh. Dan tidak ada Tuhan dalam hati kita. Walaupun Alkitab juga mengatakan dalam Galatia. 2 Timotius 3. Dikatakan bahwa orang yang menjalankan ibadah sekalipun. Tapi dia tidak ada Tuhan dalam hatinya. Maka Tuhan bilang jauhi mereka. Dilihat dari mana karakternya. Jadi tidak menjadi suatu garansi kalau aku kan tiap minggu kan ibadah. Ibadahnya untuk apa? Kalau tujuannya karena untuk supaya suatu kebiasaan, suatu seremoni, suatu ritual, suatu hal yang agamawi yang kita harus kerjakan. Oke, kita kerjakan, tapi enggak ada, artinya enggak ada keinginan apa-apa ya, jalan aja. Pelayanan mungkin juga pelayanan, terima tamu ya terima tamu, musik ya musik, khotbah ya khotbah. Tapi hatinya enggak ada Tuhan. Rumah bait Allahnya di dalam dirinya itu runtuh. Jadi tidak bisa dilihat daripada dengan mata kasat mata bahwa saudara-saudara setia, bagus, apalagi yang tidak setia. Yang berarti itu kemudian, setia berarti seperti itu ya. Lain kali juga tidak usah datang. Apalagi yang tidak datang. Sudah bukan runtuh lagi, sudah tidak ada, sudah ringsek. Jangan main-main loh saudara. Ini Tuhan yang bicara bahwa mau tidak mau kita perlu membangun bait Allah itu kembali. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan bahwa kita perlu naik ke gunung Tuhan. Karena di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Ini tujuan kalau bait Allah itu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap membangun dan memelihara bait Allah itu dalam hidup kita, maka Tuhan akan diam dan hidup bersama kita. Menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Tetapi ditanyakan apa hubungan bait Allah ini dengan berhala. Bait Allah yang dimaksud ini dengan berhala. Berhala ini adalah di mana kalau rumah Tuhan itu runtuh. Tadi saya teruskan bahwa apa kondisinya rumah Tuhan yang runtuh? Karena apa? Karena kita menyembah berhala. Kita sudah tidak menyembah Tuhan yang ada dalam bait Allah itu. Tetapi sebaliknya kita menyembah berhala. Sedangkan berhala itu adalah kebencian daripada Tuhan. Tapi itu yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan dalam hal menyembah berhala? Mungkin penyembah berhala itu bisa penyembahan patung berhala seperti Alkitab katakan bisa. Tapi yang lebih lagi berhala-berhala yang tidak kita sadari bahwa itu adalah kita sudah menyembah dia. Berhala-berhala ini adalah segala kebiasaan, segala kesenangan yang mengikat kita. Sehingga kita membuang waktu, memberikan pikiran, memberikan tenaga, semuanya full heart, full time untuk dia. Bukan lagi untuk Tuhan. Waktunya Tuhan, kesempatnya Tuhan, semua apa yang Tuhan kasih buat kita, itu kita berikan untuk menyembah berhala.
Salah satu berhala yang jelas tadi seperti dikatakan adalah Mammon. Coba lihat. Kalau untuk Mammon aja, kita bisa all out. Apapun pokoknya kita akan kejar sampai kita bisa dapat. Sampai enggak makan, sampai enggak minum, sampai puasa. Padahal kalau untuk rohani enggak pernah loh puasa. Kalau disuruh puasa, enggak bisa aku. Sakit mah. Ini enggak cukup nanti kalau ini sakit saya. Tapi kalau untuk Mammon, dia lakukan. Seperti itu. Itu berarti sudah menyembah berhala. Sampai waktu-waktunya dia untuk Tuhan, dia pergunakan untuk Mammon. Ini firman Tuhan. Jadi apa yang menjadi milik Tuhan, yang dulu kita berikan kepada Tuhan, yang dulu kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, sekarang kita tidak lakukan, tapi kita lakukan untuk menyenangkan diri kita. Untuk memuaskan diri kita. Dan hati-hati, itu biasanya suami istri saling mendukung. Kalau untuk melayani Tuhan, kalau untuk misi apa segala macam. Wah, ini suami istri anak semuanya bersatu. Jangan loh, nanti begini. Seperti yang lalu ditanyakan toh, gimana nanti di sana tidurnya di mana, toiletnya di mana, kamar mandinya di mana. Coba kalau untuk Mammon. Sampai dia pun harus masuk ke pedalaman yang susah sekalipun. Keluarganya mendukung. Tidak apa-apa. Dia malah bangga. Papaku ke sana karena dia begini, karena dia mencari Mammon. Itu kita sudah menyembah berhala, saudara. Memang bukan berarti kita tidak boleh bekerja, tidak boleh mencari uang, boleh. Tetapi Tuhan mengatakan jangan sampai itu menjadi berhala yang mengikat sampai kita tidak bisa berjalan melangkah. Apapun juga banyak hal-hal yang menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak bisa melangkah melakukan kehendak Allah. Itu adalah berhalamu. Saya tidak tahu macam-macam berhalanya. Anak pun bisa jadi berhala. Suami istri bisa menjadi berhala. Aku enggak bisa kalau ke sana. Aku enggak bisa kalau begini. Karena nanti anakku, nanti ini. Bisa. Hati-hati saudara. Coba saudara nanti di rumah baca ini firman. Kemudian dipikirkan. Berhala-berhala apa yang selama ini sudah mengikat aku. Tapi aku tidak pernah ngeh bahwa itu adalah berhala dan aku sudah menyembah dia. Sudah waktunya harus bangun, saudara. Tuhan sudah ngomong, bangun, nyatakan bahwa Tuhan sudah mau datang. Kalau kita diberikan kesempatan untuk tahu mengenai pesan Tuhan ini, tapi kasih kita masih mau main-main, sedikit lagi waktunya Tuhan, sedikit lagi. Kita bukan Tuhan kok, Tuhan malah disuruh kita. Tunggu Tuhan ya, nanti kalau aku sudah begini, kalau aku sudah begitu, kalau aku sudah sukses, kalau aku sudah begini, nanti aku akan ini. Kapan? Karena kita tidak punya batasan. Karena emosi kita, serakah kita, itu semuanya menguasai kita. Makanya Tuhan bilang, jangan menyembah berhala. Hidupmu itu adalah untuk menyembah Tuhan. Karena kalau Tuhan ada dalam hidup kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita, dia akan menjadi Allah kita loh. Saudara menggantikan Allah ini, Allah yang besar, huruf besar ini, kita mau menggantikan dengan Mammon. Mammon yang selama ini saudara kejar, apakah dia bisa menolong? Di waktu yang lalu saya sudah khotbah. Mammon akan menyertai kita pada waktu kita meninggal hanya sampai di pintu rumah. Dia tidak bisa menyertai kita sampai seterusnya. Sampai di pintu rumah, bye-bye bos, bye-bye Lopan. Sorry ya, aku enggak bisa ngantar. Untuk ke pekuburan dia tidak bisa ngantar. Tapi Allah yang huruf besar ini, dia adalah jaminan untuk sampai ke sorga. Mungkin kita berkata, loh itu kan sorga bu. Lah kalau di dunia,
Berarti saudara tidak mempunyai iman pada Tuhan. Bahwa kalau sorga aja Tuhan bisa memberi kepada kita. Apa artinya dunia? Karena dunia ini semua miliknya Dia. Apa artinya? Tuhan pasti bisa. Imanmu, makanya Tuhan mengatakan tadi, naik ke gunung, tingkatkan imanmu untuk bisa membangun bait Allah. Perlu imannya ditingkatkan, didewasakan. Semangatnya itu harus kemudian ditambahkan. Kasihnya harus kembali kepada kasih mula-mula. Kenapa mesti kasih mula-mula? Karena dalam kasih mula-mula tidak ada yang bisa menghalangi orang untuk berbuat demi kasihnya. Ini saya minumnya begini supaya tahu habis tenggorokan saya. Untuk menyerukan firman Tuhan. Naik ke gunung. Kenapa mesti mendirikan rumah di atas gunung? Karena perlu naik. Ditingkatkan semuanya, kemauannya mau atau tidak. Tadi saya katakan, bukan bisa atau tidak bisa. Kalau Tuhan menyertai, kalau Tuhan suruh dan kita mau melakukan, kita mau melangkah, kita mau bertindak, Tuhan menyertai. Jadi tidak ada omongan, enggak mau, nanti gimana Bu? Kalau sampai tengah jalan enggak bisa. Ingat, ini bukan saya yang suruh. Kalau saya yang suruh mungkin saya enggak bisa apa-apa. Tapi ini Tuhan. Kita harus percaya, kita harus berani meningkatkan kemauan kita. Komitmen untuk mau naik ke gunung Tuhan itu perlu komitmen. Dan kemudian dikatakan naik ke gunung Tuhan itu dengan membawa kayu. Bukan membawa uang. Bukan membawa harta dunia. Bawalah dengan segala brandedmu yang kamu punya. Dengan segala perhiasan yang kamu peroleh. Naiklah ke gunung, bawalah semua itu. Tidak. Yang disuruh bawa kayu. Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang kedua dan 3. Ini firmannya kepada Abraham. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, dia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Dia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah dia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi suruh bawa kayu. Sama seperti ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Dia membawa kayu. Untuk apa? Untuk korban bakarannya. Jadi kayu yang dibawa oleh Abraham adalah untuk membakar korbannya, yaitu Ishak. Nah sekarang Tuhan ngomong, kamu naik ke gunung bawa kayu. Terus siapa yang dikorbankan? Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Yang mau dipersembahkan, Tuhan bilang bawa kayu. Yang mau jadi korban bakarannya adalah tubuhmu. Masing-masing bilang tubuhku. Ada yang tidak berani ngomong, ayo berani 1, 2, 3 semua, tubuhku. Nanti Tuhan yang lihat siapa yang belum. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati di dalam rumah Tuhan yang kita mau bangun kembali. Perlu ada persembahan tubuh kita. Tubuh kita yang hidup. Ya yang sekarang ini loh, yang ada di tempat ini, yang masih seger, yang masih sehat, yang masih bisa bergerak, yang masih bisa berpikir, yang masih kita bisa beraktivitas. Ini adalah tubuh yang hidup. Bukan yang setengah hidup, setengah mati. Yang sudah ngos-ngosan, yang ini tidak bisa kuat, ini tidak bisa, semuanya terbatas. Bukan itu.
Selagi tubuh kita masih hidup sekarang. Kembali lagi saya katakan, jangan ngomong, "Nggak bisa, Bu. Kalau untuk mamon kok bisa?" "Nggak bisa, Bu, waktunya begini-begini, nggak bisa, Bu, saya kan usianya begini." "Nggak bisa, Bu, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa." Coba katakan sendiri sama Tuhan. Bukan saya yang nyuruh. Nanti Tuhan akan mengatakan, "Loh, kamu mamon bisa kok." Tadi kan saya bilang untuk mamon, saya perhatikan semua orang all out. Demikian untuk saya mikir, kalau untuk mamon saya pasti all out. Tapi sekarang apakah Tuhan mau, apakah kita bisa mempersembahkan tubuh kita ini yang hidup ini untuk Tuhan. Yang hidup itu adalah punya waktu. Waktu dari Tuhan. Kembalikan untuk Tuhan. Tidak ada alasan. Makanya dikatakan mau atau tidak mau. Itu aja. Bukan soal sanggup atau tidak sanggup. Naik, bawa kayu. Karena kita tahu untuk membangun kembali rumah Tuhan, kita perlu tubuh kita yang hidup mau dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan sekedar untuk tubuh yang hidup, ya wis aku mau dah. Udah terserah, Tuhan mau suruh apa. Aku mau, waktunya oke, kapan aja, bagus. Tapi masih ada lagi, persembahan itu harus kudus. Bukan asal-asalan. Ya udah aku mau deh, disuruh Tuhan, aku mau melayani. Tapi janji loh ya, aku orangnya gak sabaran loh. Aku orangnya gak bisa ya, susah-susah. Kok disuruh ke sana ke sini, lihat dulu. Bisa enggak saya hidup di sana? Bisa enggak saya menikmati? Bisa enggak? Ada alasan-alasannya, ada tapi-tapinya. Lihat dulu udaranya dingin atau enggak. Ada tinggal dulu, ada anunya enggak, akomodasinya cocok enggak. Persembahan hidup harus dikuduskan. Bicara mengenai karakter. Aku dari dulu hidup lahir ya begini nih. Kamu sombong? Enggak lah. Sombong, apanya yang sombong? Orang enggak senang ya sudah, enggak usah sama aku toh. Aku mau sombong-sombong sendiri itu urusanku. Waduh. Itu mau dipersembahkan bagaimana? Karakter itu perlu. Dan waktu-waktu yang lalu kita sudah banyak berbicara mengenai bagaimana beribadah perlu karakter Kristus. Bagaimana kita hidup itu perlu karakter Kristus. Semuanya itu kita perlu karakter Kristus. Demikian juga di dalam kita mempersembahkan hidup ini perlu karakter Kristus. Untuk karakter Kristus itu kita perlu untuk menyangkal diri. Makanya suruh bawa kayu. Untuk dipersembahkan, untuk dibakar, untuk dimatikan. Dimatikan karakter kita yang lama. Kebiasaan-kebiasaan, kesenangan-kesenangan kita yang lama itu dimatikan. Supaya timbul hal-hal yang baru. Yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tuhan hanya mau menerima persembahan yang berkenan. Bukan yang tidak berkenan. Bukan yang asal-asalan apa adanya. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan persembahkan, perlu disalibkan. Ingat, untuk disalibkan itu tidak gampang. Karena yang disalibkan itu adalah diri sendiri. Kembali lagi saya bilang, saudara cuma tinggal mau atau tidak mau. Selebihnya itu Tuhan yang bekerja. Tidak ada alasan, aku masih begini, tidak ada alasan mau atau tidak mau, titik. Tuhan hanya mau supaya saudara itu menentukan mau atau tidak. Jangan ya nanti ya lihat-lihat separuh-separuh, enggak ada, dibuang sama Tuhan. Hidup yang kudus supaya bait Allah itu Tuhan kerasan tinggal di situ. Karena Tuhan mengatakan, aku kudus, kamu harus kudus. Enggak bisa rumah Tuhan kudus tapi kita kasih kotoran-kotoran, kita kasih berhala-berhala dicampur. Kata Tuhan, enggak bisa, goodbye. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan bahwa di dalam 1 Raja-Raja pasal 9, 1-5, ini bagus sekali. Tuhan mengatakan,
Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan. Ini ceritanya ketika sudah membangun rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya. Terus ayat yang kedua. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Tuhan menampakkan dirinya kembali. Ayat yang ketiga. Firman Tuhan kepadanya. Telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Seperti yang telah kujanjikan pada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Luar biasa. Jauh lebih daripada apa yang Mamon janjikan. Apa yang Tuhan lakukan ketika kita membangun kembali bait Allah yang benar, maka Tuhan akan menguduskan bait Allah itu dan dia akan tinggal bersama kita selama-lamanya. Berarti sampai masuk surga, karena hanya surga yang selama-lamanya. Dunia tidak selama-lamanya. Mamon hanya sementara. Setelah itu bye-bye. Tuhan mengatakan, bahkan ketika kamu sudah berpindah dari bumi ke surga, keturunanmu pun akan tetap tidak terputus dari tahta kerajaan Israel. Ini turun-temurun. Mamon yang saudara cari tidak bisa turun-temurun. Geger ya, berebut dengan mamon yang saudara tinggalkan. Menjadi suatu hal yang tidak baik. Tapi ini kedamaian, sukacita, kebesaran ini ada sampai anak cucu kita. Tapi kita harus menjalankan ayat yang keempat tadi, jangan lupa. Dikatakan, jika engkau tetap hidup di hadapanku dengan tulus hati, dengan benar, ini adalah dalam karakter Kristus. Dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan, mempunyai karakter taat, rendah hati, sabar. Maka engkau akan tetap mengikuti, dan engkau akan tetap mengikuti segala ketetapan peraturanku, maka semuanya Tuhan akan berikan. Jaminan Tuhan itu adalah tetap dan selama-lamanya. Sekarang tinggal kita mau atau tidak. Mari saudara, biarlah firman Tuhan ini saudara renungkan dan saudara berbicara sendiri, membuat komitmen sendiri dengan Tuhan, bukan dengan saya. Karena saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau. Tuhan mengingatkan, sudah waktunya untuk membangun kembali. Jangan tunggu nanti itu Tuhan nanti, dan nanti. Engkau tidak tahu waktunya. Dan Tuhan mengatakan, bangunlah karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jangan ngambil risiko, karena ini risiko besar. Bukan soal hanya di dunia, kalau di dunia masih bisa diperbaiki. Tapi ini risiko besar, apakah kita masuk surga atau tidak. Kalau kita tidak berminat untuk masuk surga, tidak perlu repot-repot mulai sekarang. Tapi suatu kebodohan.
Kita sudah tahu hal yang baik, kita sudah tahu hal yang pasti, tapi kita buang untuk perkara-perkara yang tidak pasti. Mari kita bangkit berdiri.